Halo semuanya, sekarang kita berada di sesi pertama untuk belajar HTML. Kita akan pengenalan dulu, dan sebelum kita mendalami HTML, kita itu harus tahu apa itu website. Nah, ini yang kita buka itu adalah sebuah website. Nama websitenya Wikipedia dan domainnya .org. Oke, udah paham ya? Kemungkinan kalian juga udah mengerti masalah atau tentang website. Karena kalian pasti sering menggunakannya untuk saat ini ya. Dan nggak mungkin juga kalian tidak menggunakannya kalau kalian bisa buka aplikasi YouTube ini. Oke, kita langsung aja ke pengertiannya. Situs web atau website adalah sekumpulan halaman web yang saling berhubungan yang umumnya berada pada peladen yang sama berisikan kumpulan informasi disediakan secara perorangan, kelompok, atau organisasi. Sebuah situs web biasanya ditempatkan setidaknya pada sebuah server web yang udah kita pelajari ya di postingan sebelumnya yang untuk menyerang pelaku undangan ya. Kita kan pakai server web itu. Kita menjalani Apache. Nah, itu termasuk server web. Tapi server webnya dijalankan di localhost. Jadi dia nggak bakal online atau nggak bisa diakses user lain atau siapapun yang menggunakan internet lain ya. Jadi yang bisa akses cuma kita karena itu ada di localhost. Yang dapat diakses melalui jaringan seperti internet ataupun jaringan area lokal LAN melalui alamat internet yang dikenal sebagai URL. Nah, ini URL-nya nih, ya. Ini URL-nya nih. Ini URL. Gabungannya atas semua itu dapat diakses publik di internet disebut pula sebagai World Wide Web atau lebih dikenal dengan singkatan WWW. Nah, ini WWW-nya di sini. Sini biasanya WWW di sini nih, ya. Oke, kita lanjut. Sebuah halaman langsung aja nih di sini. Sebuah halaman web adalah berkas yang ditulis sebagai berkas teks biasa atau plain text yang diatur dikomunikasikan kepencet dan dikomunikasikan sedemikian rupa dengan instruksi berbasis HTML. Nah, HTML ini yang kita pelajari saat ini atau XHTML. Kadang-kadang pula disisipi dengan sekelumit bahasa script pemrograman ya, yang kemarin kita pelajari seperti PHP ya, yang saat kita menyerang pelaku undangan kita menggunakan bahasa script PHP atau bahasa pemrograman. Berkas tersebut kemudian diterjemahkan oleh peramban web dan ditampilkan seperti layaknya sebuah halaman pada monitor komputer. Kalau kalian buka di PC, ini kita sedang membuka website yang layaknya sebuah halaman ya. Jadi kita muncul di komputer kita atau monitor kita. Halaman-halaman web tersebut diakses oleh pengguna melalui protokol komunikasi jaringan yang disebut sebagai HTTP. Sebagai tambahan untuk meningkatkan aspek keamanan dan aspek privasi yang lebih baik, situs web dapat pula mengimplementasikan mekanisme pengaksesan melalui protokol HTTPS. Nah, ini HTTPS ada di sini. Ini lebih secure lagi karena kalau HTTP itu nggak secure banget ya, jadi keamanannya kurang. Jadi sekarang pakai HTTPS. Oke, ini sejarahnya penemu situs web ini Sir Timothy John James Berners-Lee ya. Jadi kalian bisa baca-baca aja lagi ya di sini ya. Biasakan kalau kita memulai sesuatu atau belajar sesuatu kita cari dulu apa sih itu gitu. Kalau saya sih biasanya ya gini, gini kan ke Google. Saya biasanya gini, apapun yang saya pelajari ya pengertiannya ya kayak gini. Misalnya tadi apa, website pasti wiki. Ini dari zaman saya sekolah saya belajar kayak gini. Apa pengertiannya, cari-cari di wiki, di Wikipedia. Jadi ini termasuk konkret ya datanya. Kalau waktu zaman sekolah saya ya saya belajar, misalnya saya dulu TKJ zaman SMK ya, saya cari ini, saya buat blog sendiri, terus saya pelajari, terus saya posting di blog. Ya pengertiannya saya cari di wiki ini, saya sertakan sumbernya.
Kita lanjut. Tadi kan kita udah menyinggung tentang HTML. Sebut aja HTML deh ya, lebih enak biar kalian dengarnya. HTML ya. Di sini sudah saya siapkan HTML, Hypertext Markup Language HTML panjangannya dari HTML ya. Hypertext Markup Language adalah bahasa markup standar. Ini bahasa markup standar ya. Bahasa bukan bahasa pemrograman, ingat. Bukan bahasa script, ingat ya. HTML itu bukan bahasa pemrograman. Jadi jangan anggap ini bahasa pemrograman. Oke? Paham? Lanjut. Untuk dokumen yang dirancang untuk ditampilkan di perambahan internet. Di internet. Perambahan web atau penelusur web adalah peraturan yang khusus untuk menerima dan menyajikan sebuah informasi dari internet. Oke? Udah paham ya? Ini dapat dibantu oleh teknologi seperti Cascading Style Sheets atau CSS. Mungkin sering ngeliat kontennya kalau nggak ada HTML tanpa CSS apa sih gitu, kayak misalnya ini kerangkanya kalau di dalam tubuh manusia itu kerangkanya atau tengkoraknya ya, tengkoraknya nih kerangka manusia, tulang-tulangnya itu, dan CSS itu tubuhnya ini loh, ada kulitnya, ada jadi utuh menjadi manusia. Oke, paham? Ini kerangkanya, ini yang menyelimutinya gitu loh, jadi lebih cantik. Kan nggak mungkin dong manusia cuma tengkorak doang, nggak cantik kan, nggak cantik kan. Nah, itulah gunanya CSS, mempercantik. Jadi dari tengkorak jadi tubuh manusia, ada kulit, ada mata, ada rambut, ada daging, ada peredaran darah dan lain-lain ya. Itu gunanya CSS, paham? Jadi kayak gini, HTML sama kayak ini nih, aplikasi toko apa namanya, Wikipedia. Sorry, ini Wikipedia ini kalau nggak pakai CSS ya dia nggak bakal ada warna-warna kayak gini nih, ada warna-warna, dan dia bakal berantakan juga gitu loh buat ngaturnya. Oke, paham? Ini nggak akan ada kayak gini nih, nggak bakal ada begini misalnya nih, nggak bakal ada warna-warna yang lain kayak gini tuh. Ini pakai CSS cukup gampang, tinggal disambung-sambungin doang. Atau ini deh, nah ini ada warnanya, ini di apa, kursor ke sini dia berubah tuh warnanya, ini pakai CSS. Kalau enggak ya ini nggak bakal bisa berubah warnanya tuh, lihat berubah kan warnanya, namanya hover ini di CSS tuh, lihat ya kan. Ini warna ini tuh sama lagi tuh, ini pakai CSS. Garis bawahnya ketika kursornya datang ke sini, dia hover ke sini, hilang, balik lagi muncul. Nah ini pakai CSS semua. Ini juga itu, semua posisi-posisinya ini enak lagi pakai CSS. Oke, tuh ya, paham ya? Kita lanjut. Nah tadi sampai mana tadi? Nah ini, dan bahasa script lainnya seperti JavaScript, VBS Script, dan PHP. Nah ini bisa di istilah bahasa script ini kalau di manusia ya, di kita itu seperti otak kita gitu. Jadi otak yang menggerakkan, semua kan larinya ke otak. Kita bisa gerakan ini, otak kita merespon gitu loh. Nah ini otaknya yang bisa menggerakkan semuanya. Ya. Kalau di website dia jadi lebih interaktif lagi gitu, dan dia bisa jadi servernya, jadi ininya. Kan JavaScript sekarang itu bisa dua ya, bisa dua kali bekerja sekarang lebih. Jadi sebenarnya kalau kita pelajari JavaScript nanti, kita nggak usah belajar PHP lagi, karena dia udah ada di front end tampilan depan atau back end.
tampilan belakang misalnya. Paham? Kalian nih kita belajar front end deh. Front end. Oke. Nih. Tinggal sorry. Ya, nggak bisa. Udah kita pakai ini deh. Pakai website orang ya. Saya izin ya. Nih, nggak apa-apa saya pakai primakara.ac.id. Ini website kampus. Saya izin ya website kampus Primakara. Seiring dengan pengembangan teknologi dan internet, profesi sebagai front developer semakin diminati oleh banyak orang. Perkembangan web yang pesat dalam memberikan peran yang sangat penting bagi seorang front-end developer. Mereka bertanggung jawab untuk mengubah desain grafis yang dibuat oleh desainer web atau tim desain menjadi kode yang dapat dijalankan oleh browser web. Oke, jadi tahu ya, front-end developer itu yang bertugas untuk bagian desain. Nah ini desainnya ini nih, dari warna, dari ini desainnya ya. Oke, paham ya? Nih bahasanya yang dia pakai itu HTML, CSS dan JavaScript. Nah ini cukup, kalian bisa menjadi front end developer. Ya. Sekarang lebih enak sih dipisah gitu loh. Kalau dulu kan full stack ya, tapi sekarang masih ada full stack. Lebih gajinya pun lebih besar ya kalau full stack. Tapi untuk pembelajaran itu kalau belajar di awal, saya menyarankan kalian belajar full stack. Kedepannya nanti mengikuti aja ketika kalian melamar kerja, keterimanya apa ya. Tapi kalian harus tahu semuanya. Nggak bisa walaupun kalian cuma belajar front developer doang terus kalian nggak tahu caranya bekerja. Jadi nanti kalau kalian nggak belajar semua, kalian untuk bekerja tim susah. Gitu. Jadi ya saya bakal buatin di YouTube saya di channel ini full stack developer. Jadi benar-benar utuh kalian bisa belajar ya semuanya dari sisi desain sampai sisi server ya semuanya tanpa terkecuali. Oke, ikutin aja, tetap konsisten belajarnya ya. Jangan dilompat-lompat, pokoknya saran saya jangan dilompat-lompat. Saya bakal buatkan urut dari awal sampai akhir, sampai kalian ngedeploy ya, sampai kalian bisa mengupload ataupun memunculkan website buatan kalian ada di hosting dan bisa dilihat. Oke, kita lanjut bagian back end. Back end developer adalah seorang profesional yang fokus pada pengembangan sisi back-end sebuah aplikasi atau situs web. Mereka bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memelihara server, database, dan aplikasi logika yang mengatur interaksi antara server dan klien. Oke, paham ya? Dia di bagian server, database, dan logikanya nanti ada di back-end. Berat nggak belajar back-end? Sebenarnya enggak. Kalau kalian paham logikanya dan asah terus logikanya, kalian nggak bakal berat belajar back-end. Dan juga berat, tapi kan kalau kalian belajar terus, jam terbangnya naik terus, kalian akan terbiasa gitu loh. Jadi nggak bakal susah juga belajarnya. Oke, paham? Kuncinya cuma konsisten dan banyakin jam terbang. Itu. Mau pekerjaannya apapun, semua kalau kita ada konsisten dan jam terbang kita
berjalan terus, itu bakalan tenang, bakalan gampang belajar sesuatu. Oke, langsung aja kita ke sini ya, Visual Studio Code. Jadi sebelum kita belajar dan lebih mendalami lagi HTML, kalian siapkan dulu text editornya ya. Kalian cukup install ini aja, text editor aja, nggak ada yang lain, udah cukup. Dan Google, apapun browser ya terserah ya, yang penting ini kalian text editor ini kalian download ya. Ada Visual Studio Code, ini untuk RAM 4 ke atas saya sarankan, tapi saya sarankan kalian memakai ini. Dan kayaknya udah jarang deh sekarang yang punya laptop RAM di bawah 4, karena ketika beli laptop aja sekarang minimal 4, nggak ada yang 2. Kalau dulu saya pertama belajar website, saya pakai RAM 1 giga itu di 2017, dan saya memakai Notepad++. Nih, ini untuk RAM 2 ke bawah atau RAM 4 ke bawah pakai ini ya, Notepad++ ya. Oke, tapi tetap saya menyarankan yang RAM 4 ke atas pakai ini aja, walaupun ada banyak text editor ya. Dan mungkin coba-coba lain boleh. Ini yang RAM 4 ke bawah, dan yang ini nih ada Sublime Text. Sorry, Sublime Text. Nah, ini Sublime Text. Ini RAM 4 ke bawah juga ya, sama. Enteng banget, ini enteng. Setelah pakai Notepad++, saya dulu pakai ini juga. Ini enteng banget, bro. RAM 4 ke bawah, oke. Dan Atom. Ini untuk RAM 8 ke atas. Kan ini lumayan berat ya. Oke. Ini lumayan berat, jadi saya menyarankan tetap Visual Studio Code. Kalian download aja di sini. Next aja, ikutin penelitiannya terus, nggak ada yang perlu dirubah-rubah, sama semuanya ini. Next aja ya. Atau kalian mau rubah di mana atau di